Gue pernah ketemu seorang karyawan, kerja keras tiap hari, tapi hidupnya nggak pernah terasa maju. Setiap gajian yang datang duluan bukan rasa lega, tapi tagihan. Sampai satu malam, dia ngomong sesuatu yang bikin gue diem lama. Dialog, "Bang, gue kerja bukan buat masa depan. Gue kerja buat bayar masa lalu." Dan lo tahu, banyak banget orang yang ngerasain hal yang sama. Takut buka aplikasi bank, deg-degan tiap tanggal jatuh tempo, ngerasa hidup cuma jadi mesin bayar cicilan. Lo pernah ngerasain juga? Tapi sebenarnya utang itu bukan musuh. Yang jadi musuh adalah cara kita ngatur utang. Hari ini, gue bakal tunjukin gimana lo bisa ambil alih hidup lo lagi. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling sering bikin orang susah keluar dari utang. Mindset yang salah. Karena percaya atau enggak, banyak orang terjebak bukan karena utangnya, tapi karena cara berpikirnya. Mindset salah, keputusan salah, hidup makin berat. Banyak orang mikir utang itu selalu jahat. Padahal yang jahat itu utang konsumtif. Utang yang bikin kamu kelihatan kaya, tapi nggak bikin hidup kamu maju. Utang produktif itu alat buat naik kelas. Tapi utang konsumtif itu cuma bikin kamu kelihatan kaya dari luar, tapi capek dari dalam. Banyak yang bilang gajiku kecil, wajar dong punya utang banyak. Padahal masalahnya bukan gaji kamu, tapi gaya hidup yang nggak cocok sama gaji kamu. Kalau gaya hidup kamu naik, tapi penghasilan kamu nggak ikut naik, utang itu tinggal nunggu tanggal lahir. Bayar minimum itu bukan menyelesaikan utang. Itu cuma beli waktu. Kelihatannya aman, tapi bunganya jalan terus. Kalau kamu terus lari dari utang, kapan kamu mau menang dari utang? Karena musuh yang kamu hindari nggak akan pernah kamu kalahkan. Sekarang, kita masuk ke tahap paling penting. Tahap yang sering banget orang hindari. Ngeliat kondisi utangnya sendiri. Gue ngerti, ngeliat angka utang kadang bikin takut. Tapi lo nggak bisa beresin sesuatu yang lo sendiri nggak berani lihat. Pertanyaan pertama, total utang lo berapa? Tulis semuanya. Kartu kredit, pay letter, cicilan motor, HP, bahkan utang ke teman. Kecil-kecil kelihatannya, tapi kalau dikumpulin, bisa jadi bukit. Pertanyaan kedua, bunga tiap utang berapa? Ini penting, karena bunga itu kayak racun yang diam-diam nguras uang lo. Utang kecil bisa jadi ganas kalau bunganya buas. Pertanyaan ketiga, cicilan bulanan total lo berapa? Jumlahin semuanya jadi satu angka. Ini angka yang tiap bulan nagih ke gaji lo. Kadang bukan gajinya yang kecil, tapi cicilannya yang kebanyakan. Sekarang lihat yang paling penting. Berapa persen dari gaji lo habis buat bayar utang? Kalau lebih dari 35%, lo udah masuk zona merah. Bayangin, kerja 10 hari cuma buat bayar masa lalu. Kalau semua data itu udah lo tulis, sekarang lo punya gambaran lengkap kondisi lo. Ini peta awal perjalanan lo keluar dari utang. Dan ingat, kamu gak bisa keluar dari labirin kalau kamu bahkan gak tahu bentuk labirinnya. Setelah lo tahu kondisi utang lo, sekarang kita masuk ke rumus kelola utang yang benar. Rumus pertama, batasi debt service ratio atau DSR. Ini persentase gaji yang dipakai buat bayar cicilan. DSR itu ngukur, lo kerja buat masa depan atau cuma kerja buat bayar masa lalu. DSR ideal itu maksimal 35%. Kalau lewat dari itu, artinya hidup lo mulai dikendalikan cicilan. Contohnya gaji lo 6 juta, cicilan sehat itu cuma 2,1 juta. Lebih dari itu, udah lewat batas aman. Kalau cicilan lo 3 juta, 4 juta, berarti lo udah masuk zona merah. Sekarang kita masuk ke strategi kedua, avalanche. Fokus bayar utang berbunga paling tinggi dulu. Caranya simple. Bayar minimum semua utang kayak biasa, tapi tembakin semua uang lebih ke utang dengan bunga paling ganas. Ada 2 orang, sama-sama punya 3 utang. Bedanya cuma cara mereka milih utang mana yang dibayar dulu. Yang bayar bunga terbesar dulu selesai 8 bulan lebih cepat. Lebih hemat, lebih ringan, lebih cepat bebas. Rumus ketiga, negosiasi itu wajar. Serius, banyak orang malu padahal nggak perlu. Dan yang bisa lo negosiasi itu banyak. Tenornya, cicilannya, bunganya, bahkan skema restrukturisasinya. Jangan takut, bank lebih suka lo datang jujur daripada lo hilang tanpa kabar. Dan yang paling penting, stop gali lubang tutup lubang.
Ambil utang baru buat nutup utang lama, itu cuma mindahin masalah. Kalau lo ambil pinjaman baru buat nutup pinjaman lama, itu bukan solusi, itu delay hukuman. Mulai sekarang, stop siklusnya. Sekarang, kita masuk ke langkah yang benar-benar bisa lo jalanin hari ini juga. Dan langkah pertama adalah freeze pengeluaran yang bikin bocor. Gua nggak bilang lo harus hidup susah, tapi lo perlu jujur sama diri sendiri. Pengeluaran apa yang sebenarnya bisa lo tahan sementara? Ngopi, oke, gue juga suka. Tapi kalau lo ngopi 20 kali sebulan, itu bukan me time lagi, itu cicilan gaya hidup. Bocornya kecil, tapi sering. Dan langkah kedua, jangan cuma fokus ngurangin pengeluaran. Masalah utang seringnya nggak selesai cuma dengan berhemat. Ambil freelance kecil-kecilan, jual barang yang nggak kepake, atau buka jasa apapun yang lo bisa. Desain, titip beli, bantu UMKM, foto produk sederhana, semua bisa jadi pemasukan tambahan. Karena kadang solusi utang itu bukan mengurangi, tapi menambah. Masalah utang jarang selesai hanya dengan berhemat, seringnya selesai dengan nambah pemasukan. Langkah ketiga, bikin timeline bebas utang. Banyak orang bayar utang tanpa arah, itu yang bikin capek. Tulis bulan keberapa setiap utang selesai. Begitu lo lihat titik akhirnya, lo bakal ngerasa lebih tenang dan lebih semangat. 3 langkah ini sederhana, tapi powerful. Freeze kebocoran, tambah pemasukan, dan bikin timeline. Kalau lo konsisten, hidup lo bakal pelan-pelan balik ke kendali lo. Bebas utang itu bukan mimpi, itu strategi. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, yaitu mindset baru tentang utang. Karena percaya atau enggak, utang itu sendiri sebenarnya bukan musuh. Utang itu alat, sama kayak pisau. Kalau dipakai benar, bisa bantu hidup lo. Kalau dipakai sembarangan, ya bisa nyakitin lo sendiri. Bahaya bukan pada utangnya, tapi pada tujuannya. Yang namanya utang produktif itu, utang yang bikin hidup lo naik kelas, pendidikan, usaha, beli aset, upgrade skill. Pokoknya, utang yang bikin lo makin menghasilkan. Yang bikin masalah itu, utang buat gengsi dan gaya hidup. Belanja impulsif, biar kelihatan keren, tapi nggak bikin hidup lo tumbuh. Utang yang benar membesarkan masa depanmu. Utang yang salah membesarkan gengsimu. Contoh paling gampang, iPhone baru bikin lo kelihatan keren. Berapa lama? 3 bulan? 6 bulan? Tapi sertifikat skill baru, itu bisa bikin gaji lo naik bertahun-tahun. Jadi mulai hari ini, sebelum ambil utang, tanya satu hal. Ini bikin hidup gue berkembang atau cuma bikin gue terlihat keren? Karena utang yang benar itu bukan beban, itu investasi masa depan. Gue mau lo ingat satu hal. Utang itu bukan akhir cerita. Banyak orang merasa gagal cuma karena punya utang. Padahal utang itu cuma bagian dari perjalanan hidup, bukan vonis masa depan. Yang paling penting itu 3 hal. Berani lihat kondisi lo, berani ngatur strategi, dan berani berubah. Lo nggak harus langsung sempurna. Yang penting, lo mulai bergerak. Langkah kecil, tetap langkah maju. Masa depan finansial lo jangan ditentukan sama masa lalu, tapi sama keputusan yang lo buat hari ini. Kalau video ini ngebantu lo buka mata, jangan lupa like dan subscribe. Share ke temen yang lagi pusing sama utang. Siapa tahu itu yang mereka butuhin hari ini. Dan tulis di komentar, utang apa yang paling pengen lo beresin tahun ini? Gue baca satu-satu.